Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran pada kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Aceh Zakaria rahimahullahu ta'ala. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan bab al-maf'ulu bihi, ya, maf'ulun bihi. Nah, di pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang al-fi'il, ya. Fi'il ini ada yang lazim, ada yang muta'addi, yani ada hubungannya dengan maf'ulun bihi, ya. Apa itu lazim, ya? Fi'il lazim itu adalah ma la yansibul maf'ula bihi. Jadi kata kerja yang lazim itu adalah fi'il yang lazim itu adalah fi'il yang tidak menasab maf'ulun bihi, ya. Maksudnya apa tidak menasab? Tidak membutuhkan maf'ulun bihi, ya. Jadi dia tidak membutuhkan maf'ulun bihi kata kerja tersebut. Misalkan contoh zahaba Sa'idun, ya. Sa'id pergi. Kalau orang mengatakan zahaba Sa'idun, orang sudah paham. Oh, Sa'id telah pergi, ya. Telah pergi, sudah dipahami. Nggak perlu lagi maf'ulun bihi. Misalkan di sini contoh yang kedua, kharajal ustadzu. Ustadz telah keluar, ya. Kalau yang mendengar ucapan itu orang sudah paham, oh ustadznya sudah keluar, ya. Tetapi kalau fi'il muta'addi ma yansibul maf'ula bihi, yang menasab maf'ulun bihi, ya. Maksudnya membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek, ya. Contoh di sini, perhatikan. Doroba Aliyun al-kalba. Ali memukul anjing itu, ya. Misalkan kalau hanya mengatakan doroba Aliyun, Ali memukul, orang yang mendengar masih timbul pertanyaan, memukul apa? Nah, didatangkan maf'ulnya, objeknya al-kalba, baru orang paham, oh Ali pukul anjing, ya. Bisa dipahami, ya. Sa'alat tilmidun ustadzan. Siswa bertanya kepada ustadz, kepada guru. Kalau kita hanya mengatakan sa'ala tilmidun ustadz, siswa bertanya. Bertanya ke siapa? Datang maf'ulnya, datang objeknya, ustadzan. Oh, dia bertanya kepada ustadz, baru orang paham. Nah, jadi fi'il itu ada dua, yang lazim dan tidak membutuhkan objek, sementara muta'addi membutuhkan objek. Nah, di sini kita bahas lagi muta'addi ini dibagi menjadi dua bagian, ya. Al-fi'lul muta'addi ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, ya. Jadi fi'il muta'addi ini apa yang membutuhkan uh, fi'il, ya, maksudnya kata kerja yang membutuhkan satu objek saja, ya. Jadi muta'addi ini bagi dua, hanya membutuhkan, yang pertama hanya membutuhkan satu objek. Contoh di sini kata kerjanya mislu, contoh, akala makan, syariba minum, nasara menolong, fataha membuka, kasara memecahkan, amara menyuruh, memerintah. Mislu di sini contoh, misalkan akala Muhammadun al-khubza, Muhammad makan roti, ya. Kalau kita mengatakan akala Muhammadun al-khubza, Muhammad makan roti, oh sudah paham orang, oh Muhammad makan roti. Tidak butuh lagi penjelasan berikutnya, orang sudah paham. Fataha Aliyun al-baba, Ali membuka pintu. Kita mengatakan Ali membuka pintu, orang sudah paham. Enggak muncul lagi pertanyaan setelahnya. Akan tetapi kalau yang bentuk kedua, ma yata'adda ila maf'ulain, yang membutuhkan dua objek, ya, kata kerja yang membutuhkan dua objek. Biasanya kata kerjanya itu di sini dicontohkan atau memberi, sa'ala bertanya atau meminta, kasa memakaikan, manaha memberi sama dengan atau, ya, muradif persamaan, ya, sinonim, albasa memakaikan, allama mengajarkan. Perhatikan contohnya di sini. A'toitus sa'ila to'aman. Saya memberi pengemis itu to'aman. To'aman makanan. Kalau kita hanya mengatakan a'toitus sa'ila, saya memberi pengemis itu, ya.
Ini maf'ulun pertama ya. Objek pertama yang diberi siapa? Uh, Pengemis. Apa yang diberi butuh butuh penjelasan lagi. Oh, dia berikan makanan atau aman. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita hanya mengatakan atau itu sa'ilah, saya memberi pengemis itu orang masih butuh pertanyaan. Apa yang diberi? Oh, aman. Jadi as-sa'ila ini maf'ul pertama, at-ta'aman, ta'aman maf'ulun kedua. Contoh berikutnya, kasautul fakira sauban. Saya memakaikan orang fakir itu baju, ya. Al-fakir maf'ul pertama, sauban maf'ul kedua, ya. Objek pertama fakir, objek kedua sauban. Kalau kita hanya mengatakan kasautu al-fakirah, saya memakaikan orang fakir, memakaikan apa? Belum lengkap, masih butuh penjelasan lagi, masih butuh objek lagi. Apa yang dikasih kepada orang fakir itu? Sauban, baju. Jadi itu dipahami ya. Jadi kita bisa melihat dari segi membedahkan kapan dia butuh satu objek dan kapan dia butuh dua objek itu dilihat dari makna kata kerja itu ya ketika digunakan dalam kalimat. Bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kemudian berikutnya perhatikan di sini, allazi yata'adda ila maf'ulain, yang membutuhkan pada dua maf'ul, dua objek itu ada dua bentuk keterangannya di sini. Yang pertama, asluhumal al-mubtada'u wal khabaru. Asalnya itu yang membutuhkan dua objek itu asalnya itu adalah mubtada khabar ya. Mubtada khabar. Contoh mislu kata zonna menyangka atau mengira, khala sama ya, hasiba menyangka atau mengira sama, wajada dapat, ja'ala menjadi ya jadi, za'ama sama dengan hasiba ya sama, muradif sinonim ya. Kita berikan contoh, zonantu aliyan ghaniyan. Saya mengira Ali itu orang kaya ya, padahal dia miskin ya. Nah, kalau kita hilangkan zonantu, kita hanya mengatakan aliyun ghaniyun ya. Itu kalimatnya adalah mubtada khabar. Ali kaya ya. Ali itu kaya. Itu mubtada khabar. Dimasuki zonantu aliyan ghaniyan. Aliyan mubtada maf'ul pertama, objek pertama, ghaniyan objek kedua ya. Maf'ulun kedua. Contoh yang kedua, wajadtu al-ilma nafi'an. Saya dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau kita hilangkan kata kerjanya wajadtu, kita katakan al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ketika dimasuki oleh wajadtu, saya mendapat al-ilma nafi'an. Ilmu, saya mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Nafi'an, bermanfaat. Nah, al-ilma di sini maf'ul pertama, nafi'an maf'ul kedua. Jadi asalnya itu adalah mubtada khabar ya. Maf'ul pertama keduanya ini asalnya mubtada khabar. Sedangkan model yang kedua adalah laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara. Yang bukan asalnya keduanya itu, maksudnya maf'ul pertama dan kedua itu bukan berasal dari mubtada khabar. Kita contohkan di sini. Perhatikan a'ta ya, mislu pakai kata kerjanya la a'ta ya, memberi, sa'ala bertanya atau meminta, kasa memakaikan, manaha memberi, albasa memakaikan, allama mengajarkan. Kita berikan contoh di sini. Manahtul mujtahida jaizatan. Saya memberi orang yang sungguh-sungguh itu hadiah. Jaizatan itu hadiah. Kemudian allamtu Sa'idan al-adaba. Al-adaba. Saya mengajari Sa'id adab ya. Adab. Nah, perhatikan kalau kita lihat, kita hilangkan kata kerjanya, kita mengatakan al-mujtahidu jaizatun, orang bersungguh-sungguh itu hadiah. Itu nggak cocok sebagai mubtada khabar ya, tidak menjelaskan mujtahid jaizah ini ya. Makanya dia dikatakan laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Contoh yang kedua, kalau al-alam itu kita hilangkan Sa'idun al-adab. Sa'id adab, tidak adab ini tidak menjelaskan keadaan Sa'id
Maka namanya laisa asluhuma mubtada'a wal khabara. Bisa dipahami ya? Ini. Kita lanjut ta'diyatul fi'il lazim. Ya. Ternyata fi'il lazim itu bisa dijadikan dirubah menjadi fi'il muta'addi ya. Di sini ada tiga cara agar fi'il lazim ini bisa agar fi'il lazim ini membutuhkan objek, membutuhkan maf'ulun bihi. Jadi ta'diyatul fi'il lazim ini membuat fi'il lazim ini menjadi muta'addi ya. Cara yang pertama adalah bil hamzati dengan menambahkan huruf hamzah di depannya, huruf alif di depannya. Wa huwa ala wazni af'ala. Dia wazannya itu adalah af'ala. Dia rumusnya pakai af'ala. Contoh kharaja keluar. Kalau ditambahkan a di depannya, huruf keduanya disukun akhraja. Kharaja akhraja. Ini kharaja keluar, akhraja mengeluarkan, ya. Kalau kita mengatakan mengeluarkan apa? Butuh objek. Nah, ini sudah jadi muta'addi, ya. Dakhala masuk. Ditambahkan alif di depannya pakai wazan ada khala memasukkan. Misalkan memasukkan apa? Butuh objek. Nah, ini sudah jadi muta'addi, ya. Paham ya? Kamula lengkap, ya. Akmala melengkapi, ya. Melengkapi apa? Butuh objek. Nah, ini sudah jadi muta'addi. Jadi rumus yang pertama bil hamzati ditambahkan hamzah dengan wazan af'ala, ya. Polanya af'ala. Kemudian cara yang kedua adalah bitad'ifil ain. Huruf ainnya di tasydid. Tad'if itu artinya tasydid. Wa huwa ala wazni fa'ala. Jadi wazannya itu rumusnya itu pakai fa'ala, ya. Dha'ufa lemah, ya. Ainnya di tengah sini yang ya huruf di tengah dari tiga huruf ini kita tasydid. Dha'afa melemahkan. Melemahkan apa? Itu butuh objek. Nah, ini sudah jadi muta'addi. Paham ya? Hasuna baik. Hasana ya, hasuna itu bagus ya. Baik. Hasana membaguskan. Membaguskan apa? Butuh objek. Ini sudah jadi muta'addi. Paham ya? Kabura besar. Kita tasydid huruf yang kedua ya di tengah ainul fi'ilnya ya. Kabbara membesarkan. Kabbara Allah membesarkan. Allah maf'ul. Objek ya. Kemudian cara yang ketiga adalah biharfil jar, ditambahkan huruf jar. Biasanya huruf jar yang dipakai adalah huruf ba. Zahabtu bi Zaidin. Saya pergi bersama Zaid, dengan Zaid. Nah, dengan Zaid ini dalam bahasa Arab dia bisa dimasukkan dalam kategori maf'ulun bihi karena fi'il lazim tapi ditambahkan dengan huruf jar setelah kata kerja ini ya. Zahabtu bi Zaidin. Saya pergi dengan Zaid. Safartu bi Aliyin. Saya bersafar dengan Ali. Ji'tu bi Hasanin. Saya tiba atau sampai ya dengan Hasan. Saya tiba dengan Hasan. Jadi ini cara membuat fi'il lazim menjadi muta'addi agar membutuhkan maf'ulun bihi dengan cara bil hamzah, tambahannya adalah huruf hamzah dengan pola dengan wazan af'ala, kemudian bitad'ifil ain dengan mentasydidkan ainul fi'ilnya dengan wazan fa'ala, kemudian dengan dimasuki huruf jar. Ini ya pembahasan kita pada pembahasan maf'ulun bih. Semoga bisa dipahami ya. Demikian ya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.